warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nabila dari Prodi Manajemen semester 2 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kuliah Statistika Bisnis, tepatnya yaitu pada bab peluang dan distribusi peluang. Apa yang dimaksud dengan peluang? Tentunya kita pernah mendengar kata-kata ini. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang atau yang dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Jadi peluang itu dapat diartikan juga sebagai suatu peristiwa. Peluang juga bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dijalankan untuk memahami kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa, atau juga bisa diartikan sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Lanjut, peluang dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata peluang juga banyak nih ada di kehidupan sehari-hari, yaitu apa aja? Peluang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya prediksi hujan. Contohnya kayak gini. Prediksi hari ini hujan 70%, berarti prediksi tidak hujannya 30%. Itu peluang ya. Peluang dalam pemilihan ketua kelas dan struktur lainnya. Jadi itu juga bisa ditentukan, bisa dihitung oleh teori peluang. Peluang lolos atau tidaknya dalam sebuah lomba, atau bahkan peluang cara-cara yang dapat dibentuk oleh teori peluang. Di sini ada contoh. Misalnya tersedia 2 celana berwarna biru dan hitam serta baju berwarna kuning, merah dan putih. Berapa banyak warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Nah, pasangan baju ini dapat dibentuk oleh teori peluang ya, yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Ada rumusnya juga. Lanjut, langkah-langkah menghitung peluang. Ada 3 langkah dalam menghitung peluang. Yang pertama, kita harus tentukan percobaan yang dilakukan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita mau menghitung percobaan dadu atau sebuah logam, nah kan kita ada objeknya ya. Objeknya harus tentukan dulu. Lalu tentukan ruang sampel, dan yang terakhir tentukan peluang tiap titik sampel. Percobaan dan kejadian. Dalam peluang ada yang namanya percobaan dan kejadian. Apa itu percobaan? Percobaan adalah hal yang direncanakan, sedangkan kejadian yaitu hasil dari percobaan tersebut. Contohnya melempar logam dan dadu. Itu adalah percobaan dan kejadian. Sampel. Dari tadi kita bahas sampel, tapi tahu nggak sih artinya? Nah ini, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil. Himpunannya ya. Contoh, untuk lebih mudahnya kita harus mengetahui contohnya, yaitu pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana kita tahu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dari sini, karena dadu memiliki 6 sisi atau 6 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu adalah ruang sampelnya ya. Nah, gimana kalau dadunya 2? Nah, kalau dadunya 2 beda lagi. Ruang sampelnya berarti ada, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6, jadi ada 32. Ini semua ada 32. Ini ruang sampel 2 buah dadu. Menyusun ruang sampel dengan tabel. Jadi ini kita kalau untuk mudahnya bisa disusun kayak gini, baru dihitung nanti pakai rumus. Lanjut, titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Contoh, jelaskan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Tadi udah dijelasin ya. Jadi titik sampel itu adalah titiknya. Ini kalau tadi kan sampel itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi 1 gini. Kalau titiknya itu titiknya, jadi 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
Lanjut. Cara menghitung ukuran ruang sampel. Semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan sama. Ini dia rumusnya nih. Peluang sama dengan M per N. M itu peluang kejadian, N itu banyaknya ruang sampel. Contoh, berapa kejadian muncul angka yang sama dalam pelemparan 2 buah dadu? Angka yang sama. Tadi kan kita punya tabel ya. Coba kita aplikasikan. Angka yang sama. Angka yang sama. Ini kan ada yang angka sama ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti ya yang sama. Nah, terus ruang sampelnya tadi kita 2 buah dadu berapa? 36. 6 per 36 berarti jadinya, atau dapat diperkecil menjadi 1 per 6. Nah, ini jawabannya. Lalu lanjut. Keterkaitan antar kejadian, hubungan atau peluang akan semakin besar. Peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah, kan dalam sebuah dadu angka 3 itu ada 1, lalu angka 4 itu juga ada 1 kan. Ya udah, tinggal 1 per 6 tambah 1 per 6. Hasilnya 2 per 6 dapat diperkecil menjadi 1 per 3. Hubungan dan, maksudnya peluang akan semakin kecil. Peluang munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah sama kayak di atas, cuma ini dikali. Berarti 6 kali 6 3 per 6, jadi 1 per 3 per 6 gitu. Kaidah penjumlahan. Bila A dan B adalah 2 kejadian sembarang, maka peluang seorang mahasiswa lulus statistika adalah 2 per 3 dan peluang lulus matematika adalah 4 per 9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4 per 5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Jadi ini dimasukin tadi yang 2 per 3, 2 per 3, 4 per 9, dan dikurang sekurang-kurangnya ini dikurang 4 per 5, jadi hasilnya 14 per 45. Karena ini gak bisa diperkecil lagi, ya udah segini aja. Lanjut. Kejadian majemuk. Pasti kita tahu arti majemuk itu apa ya. Majemuk itu 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Dari pengertiannya udah kelihatan ya, berarti kayak lebih dari 2 gitu, atau 2. Dari seperangkat kartu remi atau bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Jadi diambil secara acak nih kan, bridge ada berapa. Terus tentukan peluang terambilnya kartu yang bukan as. Lanjut yang di sini. Suatu kejadian E dan kejadian komplemennya E memenuhi persamaan. Ini rumusnya jawab. Nih kita bisa jawab. Banyaknya kartu remi itu ada 52. Sedangkan dalam satu paket kartu remi itu kartu asnya ada 4 kan. Ya udah, jadi 4 per 52 yang ini. Lalu atau bisa juga diperkecil menjadi 1 per 13. Peluang bukan as, yaitu tinggal 1 dikurangi 1 per 13 deh, hasilnya 12 per 13. Dari mana satunya? Satu ini dari rumus ya. Dan lanjut. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat untuk kejadian bebas. Kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian lain. Jadi ini tuh kejadian bebas tapi tidak berhubungan. Contoh percobaan pengambilan kartu berturut dengan pengembalian. Kartu pertama AC, kartu kedua skop. Karena kartu pertama kemudian dikembalikan, ruang contoh untuk pengembalian pertama dan kedua tetap sama, yaitu 52 kartu yang mempunyai 4 AC dan 13 skop. Jawab. Nah, tadi kan ini punya 13 skop.
dan 4 AC. Punya 13 skop, dan ini kartu reminya ada 52 kan. Ya udah tinggal dimasukin rumus aja. Jadi 13/52 dapat diperkecil menjadi 1/4, atau ini sama aja rumusnya. Jadi A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Perkalian antara dua titik sampel lebih dengan menggunakan metode perkalian. Penghitungan ruang sampel juga bisa menggunakan perkalian. Misalkan menghitung titik sampel 2 buah logam. Logam itu kan ada 2 sisi, 2. Kalau ngitung 2 logam berarti dikali aja. 2 kali 2 sama dengan 4. Yang kedua ada cara permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan. Contoh, cara untuk menghitung banyaknya cara menyusun ukuran 2 huruf dari huruf-huruf A, B, C sebagai berikut. Jadi ini rumusnya ya, rumus permutasi. Kan ini ada 2 huruf, menyusun 2 huruf. Huruf-hurufnya ada 3 nih, A, B, dan C, berarti 3/2. Atasnya 3, bawahnya 3 dikurang 2. 3, 2, 1. Dari mana ini 3, 2, 1? Ini 3, 2, 1 per 1, hasilnya 1. Yang ketiga ada cara kombinasi, yaitu merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan objek. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapa cara untuk memilih bus tersebut? Kalau ini tadi permutasi, cara menyusun. Kalau kombinasi ini lebih ke cara untuk memilih. Dan rumusnya pun beda, tapi nggak jauh beda. Ada tinggal 4 dikurangi 2, 12/2. Hasilnya 6. Lanjut, distribusi peluang. Nah, tadi udah kita bahas tentang peluang. Yang kedua ini ada distribusi peluang. Ada 2 di distribusi peluang itu ada yang namanya variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan. Nah, variabel acak ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Maksudnya apa? Kalau variabel acak diskrit adalah variabel yang nilai numeriknya berupa hasil hitungan, sedangkan acak kontinu adalah yang nilai numeriknya berupa hasil pengukuran. Jadi kalau acak diskrit ini dia lebih hasilnya bulat, dan kalau acak kontinu ini dia hasilnya lebih real dan memiliki interval atau jarak. Contohnya variabel acak diskrit itu contohnya misalkan 1, 2, atau 3, itu kan bulat. Nah, kalau variabel acak kontinu itu kayak ada komanya di belakangnya gitu. Misalkan kayak berat badan atau suhu badan, itu variabel acak kontinu. Lanjut, perbedaan variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Contohnya variabel acak diskrit itu bilangan bulat asli tidak memiliki jarak. Contoh 1, 2, 3 kan bulat. Nah, kalau acak kontinu dia real atau tak terbatas, memiliki angka yang tepat serta memiliki interval atau jarak. Tadi seperti tinggi badan atau suhu badan kan itu real ya. Lanjut, distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial itu setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa seperti ya atau 3, sukses atau gagal, dan memakai variabel acak diskrit. Probabilitas suatu peristiwa tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. Percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi jumlah banyaknya percobaan harus tertentu. Ini rumusnya dan ini keterangannya, tinggal dimasukin aja. Ini ciri-ciri. Setelah itu selanjutnya ada distribusi Poisson. Ciri-ciri distribusi Poisson.
Distribusi dari peristiwa yang jarang terjadi. Jadi distribusi ini jarang terjadi dan menggunakan variabel acak diskrit yang sebelumnya saya jelaskan ya. Variabel acak diskrit itu kayak gimana? Dia yang bilangan bulat dan tidak memiliki interval. Banyaknya hasil percobaan dalam satu interval waktu daerah tertentu tidak bergantung pada interval waktu. Nah, ini tidak bergantung pada interval waktu. Probabilitas terjadinya suatu peristiwa selama interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu besarnya daerah tersebut. Nih, penggunaan distribusi Poisson. Ada contohnya nih. Banyak mobil lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Nih, berapa banyak mobil lewat selama 5 menit? Itu merupakan distribusi Poisson. Banyak kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Berapa kesalahan ketik per halaman sebuah buku atau typo? Banyak bakteri dalam 1 liter air. Ini contoh-contohnya. Distribusi hipergeometrik. Apa itu distribusi hipergeometrik? Adalah distribusi teoretis yang menggunakan variabel acak diskrit. Lagi-lagi menggunakan variabel acak diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement seperti distribusi binomial. Nih, perbedaan utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah kalau pada distribusi binomial pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, tapi kalau dalam distribusi hipergeometrik itu pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Jadi kalau binomial dia dilakukan dengan pengembalian. Nah, kalau distribusi hipergeometrik itu dia tidak tanpa pengembalian. Gitu sih perbedaannya. Rumus distribusi hipergeometrik. Ini rumusnya. Ini keterangannya. Yang terakhir ada distribusi normal. Distribusi normal adalah satu distribusi teoretis dari variabel random continue. Nah, kalau ini sekarang dia menggunakan variabel random continue. Nah, distribusi merupakan distribusi continue yang mensyaratkan variabel yang diukur harus continue. Contoh, tinggi berat badan. Nah, bener kan kalau tinggi berat badan itu dia adalah merupakan variabel acak continue karena dia kayak bukan bulat hasilnya. Kan kalau tinggi badan berat badan misalkan 53,2 kg, nah itu kan tidak bulat. Skor IQ, curah hujan, dan lain-lain. Karakteristik distribusi normal. Distribusi normal memiliki dua parameter yaitu dan yang masing-masing membentuk lokasi dan distribusi. Titik tertinggi kurva normal adalah berada pada rata-rata. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Sipangan bahu menentukan lebarnya kurva total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Nah, ini ada rumus distribusi normal, bisa dipelajari. Nah, selesai. Sekian penjelasan tentang bab peluang dan distribusi peluang dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.